yang masuk ke Ana dari Mimi Fitriani. Assalamualaikum Ustadz. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalankan Ramadan tahun ini dengan kekhusyukan dan lebih baik dari tahun sebelumnya. Izin bertanya beberapa pertanyaan Ustadz. Masya Satu, Allah, bukan apakah secara satu ini kasat Bang. mata ternyata ada dua Ustadz. Tafadhol Bang. Nah, Ya, nah Ustadz. Yang satu, apakah secara kasat mata orang yang bertakwa dapat melihat tanda terjadinya malam Lailatul Qadar? Yang kedua, apakah boleh kita membayarkan fidyah berupa pemberian biaya pengobatan? Terima kasih Ustaz. fidyah berupa pemberian. Jadi fidyahnya bukan Biaya makanan. pengobatan. Ya, bukan makanan. Duit Ustaz. yang dikasih untuk biaya. Iya. Nah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang bertakwa ya. Kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa. Beliau itu pernah beliau dapat tuh Lailatul Qadar. Beliau ingin jelaskan kepada para sahabatnya. Tapi pada waktu itu ada dua orang yang bertikai, lalu diangkat. Ilmu tentang Lailatul Qadar itu kapan tuh diangkat. Ini diantara bahaya atau dampak negatif orang yang bertikai. Merusak. Kemudian apakah orang bertakwa itu tahu? Kalau bicara tahu, mungkin dia melihat tanda-tanda itu. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ara'aita in adraktu ayya lailatin lailatul qadar?" Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku dapat tuh Lailatul Qadar? Artinya tanda-tanda itu bisa dilihat. Apa yang aku baca? Karena Nabi SAW memberikan bacaan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya bisa dia merasakan ini Lailatul Qadar. Paling tidak ghalabatud don, artinya persangkaan kuat dia. Di mana malam itu malam yang tenang, kita tahu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun. Bayangkan malaikat yang di langit tempatnya itu, di malam itu turun memenuhi bumi. Jumlah mereka, kata Nabi SAW, seperti jumlah butiran kerikil yang ada di lautan. Atau yang ada di bumi. Jumlah mereka. Jadi kondisi malam itu berbeda banget gitu. Mungkin orang yang bertakwa tadi, dia merasakan ya Allah sehingga dia banyak berdoa memohon kepada Allah pada malam itu. Tapi kalaupun kita nggak merasakan, ya pokoknya beramal. 10 orang kan ada mungkin yang di rumah terus ya. Kalau kondisi dulu kan orang, ya suasananya rumah itu juga nggak kayak rumah orang sekarang ya. Mungkin rumah Nabi SAW masih ada yang terbuka, kayak terasnya itu ada yang terbuka. Masjid Nabawi juga ada yang terbuka. Tapi yang jelas ada perbedaan malam itu secara fisikly dengan malam-malam yang lain. Kalau kita nggak merasakan, ya udah pokoknya setiap malam beribadah kepada Allah. Insya Allah kalau 10 hari kita full ibadah, dapat tuh Lailatul Qadar. Allahumma rzuqnal qiyam Lailatul Qadar ya. Baik, ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan fidyah. Apakah fidyah itu boleh diberikan uang? Maka pendapat yang lebih kuat nggak boleh. Fidyatun ta'amu miskin. Makanan. Berikan makan. Bukan uang. Boleh uang diberikan, dititipkan. Tolong belikan makan. Jadi yang lebih utama, keluar dari khilaf yang ada, maka fidyah itu adalah makanan. Kalau bicara mau ngasih biaya, ya kasih dia biaya untuk sakit, tapi tetap kasih makan itu, kita berikan kepada mereka makanan untuk, kalau 30 hari nggak puasa, ya udah kita belikan makan untuk 30 hari. Buat satu orang boleh, buat satu keluarga boleh, kita berikan beras, telur, ini buat satu keluarga miskin umpamanya. Atau satu orang miskin pun diperbolehkan. Tapi kalau uang yang diberikan kepada mereka, Anda rasa kurang tepat. Barakallahu fikum. Nah.